20 hari kemudian di Istana Negara, di depan panca tunggal yang dikumpulkan dari seluruh penjuru Indonesia, Jenderal Soeharto secara tersirat sudah mulai berani mengkritik Presiden Soekarno. Kalau tadi Presiden telah memberi perintah agar kita jangan sampai kehilangan akal, tetapi dalam mengemukakan ini saya justru merasa kehilangan akal, oleh karena segala sesuatunya telah diperintahkan oleh Yang Mulia Presiden dan yang juga Yang Mulia Perdana Menteri. Maka pada kesempatan pertama, justru akan saya gunakan untuk memperkenalkan diri, karena para rekan petugas panca tunggal di daerah mungkin masih ada yang belum kenal saya. Soeharto waktu itu mungkin memang sedang tersinggung dengan pandangan Soekarno terhadap dirinya. Soeharto baru saja menerima informasi dalam buku Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams. Namanya satu kali pun tidak ikut disebutkan. Cindy Adams menulis buku tersebut sejak tahun 1963 ketika Soekarno di tengah puncak kejayaan serta berambisi menuntaskan obsesinya membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Sebagai upaya terakhir dia mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala dengan tugas di mana perlu membebaskan Irian dengan perang. Tetapi bagaimana mungkin demikian pertanyaan Soeharto kepada dirinya sendiri, nama saya satu kali pun tidak disebut. Memang nama Soeharto masa itu belum memasyarakat sepanjang minggu pertama ketika berita mengenai meletusnya peristiwa 30 September mendunia. Koran-koran asing hanya menyebut Soeharto tanpa deskripsi lebih lanjut. Satu-satunya koran luar negeri yang berhasil melengkapi dengan penjelasan sosok Soeharto hanya koran Asahi Shimbun. Korespondennya di Jakarta ternyata memperoleh informasi dari Ratna Sari Dewi, istri presiden yang berasal dari Jepang. Dalam autobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Soekarno melukiskan kelahirannya dengan dramatis. Sambil mendekapkan tubuhku ke dadanya, ibu memelukku dengan tenang, kemudian berbicara dengan suara lembut. Nak, engkau sedang memandang fajar. Kelak engkau akan menjadi orang mulia. Engkau pasti menjadi pemimpin rakyat kita, karena ibu melahirkan kamu pukul 5:30 pagi saat fajar menyingsing. Kita orang Jawa percaya seseorang yang dilahirkan saat matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan. Jangan sekali-kali kamu lupa, engkau putra fajar. Soekarno dilahirkan di Surabaya, kota kedua terbesar di Indonesia, tanggal 6 Juni 1901. 2 hari kemudian terpaut 20 tahun menyusul kelahiran Soeharto. Dalam buku The Smiling General, Presiden Soeharto of Indonesia tahun 1969, O.G. Royder menuliskan kelahiran Soeharto. Dia dilahirkan dalam sebuah dusun kecil di tengah sawah, salah satu di antara ribuan kampung di Jawa. Kemusu, Argamulyo adalah bagian dari desa Godean yang sampai sekarang masih tetap sunyi. Ketika Soeharto dilahirkan, di langit tidak ada tanda-tanda kudus, tidak ada letusan gunung berapi, dan juga tidak ada sebutan putra fajar, seperti diramalkan kepada anak orang kaya, berpengaruh, dan selalu ingin mengagung-agungkan dirinya sendiri. Kelahiran Soeharto tidak berbeda dengan kelahiran anak-anak dusun, dengan orang tua melarat tetapi punya senyum kebahagiaan. Pak Karto membayangkan bagaimana kelak anaknya dapat membantunya di sawah, dan insya Allah dengan kehendak Tuhan bakal mewarisi pekerjaan ulu-ulu, petugas pengendali air sawah. Tetapi bukan hanya kemelaratan telah mencekik kehidupan Soeharto di masa kecil. Anak nomor 2 dari 11 bersaudara tersebut juga didera kesedihan akibat perceraian ayah ibunya, sehingga Soeharto bukan saja kulina meneng atau terbiasa diam sejak bocah, tetapi mengalami masa kecil yang tidak bahagia. Salah satunya kelak mendorong munculnya sikap tidak ingin anak-anaknya mengalami kesengsaraan. Dia selalu bertekad memuliakan kehidupan semua anaknya.